Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Selasa, setiap hari Selasa jam 3 sore, kita akan coba membedah market, menganalisa market secara analisa teknikal ya. Secara analisa teknikal, juga nanti kita akan sedikit ulas mengenai analisa fundamental atau berita-berita ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, di tanggal 15, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung dengan kami di Zoom meeting ataupun di channel GK Invest Cabang Semarang, GK Invest Semarang Indonesia di channel YouTube kami. Selamat bergabung, jangan lupa kalau yang di online di YouTube, diklik subscribe, diklik loncengnya. Nanti kalau ada informasi mengenai edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, nanti Anda akan mendapatkan notifikasi untuk pertama kalinya. Nah, seperti itu. Oke, minggu ini sepertinya minggu yang cukup cukup membuat market fluktuatif, nah, terutama di komoditas nih, komoditas. Jadi saya rasa teman-teman trader juga para nasabah GK Invest saat ini sedang memantau situasi yang sedang berkembang di perbatasan negara Rusia dan di negara Ukraina. Nah, ini tentu saja membuat harga emas. Nah, ini harga emas melambungnya cukup lumayan tinggi ya. Sampai hari ini menyentuh harga tertinggi di 1874 1879 dolar per barel. Dolar troy on. Barel kan minyak ya. Dolar troy on di 1879. Sekarang masih running di 1876. Jadi meskipun beberapa indikator mengatakan sudah overbought, tapi situasi di tengah situasi geopolitik dunia, apalagi saat ini yang sedang berkembang itu Rusia dengan Ukraina, sehingga membuat emas ini menjadi aset safe haven ya, menjadikan aset safe haven. Jadi pelaku atau pedagang pelaku pasar lebih cenderung memegang emas sebagai aset safe haven. Jadi membuat buyer sepertinya masih menahan posisi supaya harga emasnya juga tidak turun sampai ada kejelasan dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini cukup menarik sekali di sini. Dan yang cukup berpengaruh di sini adalah emas sama minyak ya. Ini tadi cukup berhati-hati bagi Anda yang saat ini mungkin saat ini Anda sedang menyusun posisi sell di crude oil maupun di XAU-USD atau di emas. Diperhatikan jaraknya. Jarak ketika Anda averaging, kemudian jumlah lot juga Anda perhatikan. Modal ya. Nah, ini equity. Anda lihatnya equity, jangan saldo. Lihat equity, karena equity ini ada uang yang sebenarnya ya, uang sebenarnya. Kalau kondisi kita floating, kita lihatnya equity. Tapi kalau kita lagi clear posisi, ya saldo sama dengan equity. Nah, seperti itu. Jadi lihatnya equity. Nah, untuk perkembangan terkini dari Ukraina dengan Rusia, yang beberapa waktu kemarin itu dari Presiden Amerika, Joe Biden juga sempat menelpon, ini menurut saya lihat dari berita ya dari investing.com, menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin, yaitu untuk meredam situasi genting atau supaya tidak perang, maksudnya supaya Rusia ini tidak menyerang Ukraina. Tapi yang dilakukan oleh Presiden Amerika ini gagal. Nah, gagal sehingga membuat kemarin juga ada laporan dari berita juga yang berkembang, direspon oleh pelaku pasar dengan harga emas kembali lagi dia naik.
mengalami kenaikan. Dan harga minyak pun juga sama, juga naik juga. Seperti itu. Nah, kemudian dari Menteri Luar Negeri Rusia juga mengatakan bahwa Rusia ini siap menyerang kapan saja Ukraina. Negara Ukraina siap diserang kapan saja oleh negara Rusia. Dan berita yang terakhir kemarin dari Presiden tadi pagi ya, saya riset tadi pagi, tadi malam, Presiden Ukraina juga sudah berusaha untuk melakukan negosiasi atau pembicaraan sampai hari Rabu besok ya, besok tanggal 16. Nah, dan sepertinya juga pesimis juga sih, kalau saya lihat dari beritanya juga pesimis, dan dia mengatakan bahwa tanggal 16 Februari adalah hari penyerangan Rusia ke Ukraina. Nah, dia juga mengatakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih dari semua pemimpin dunia pun juga mengharapkan tidak terjadi perang. Jadi bisa diselesaikan secara diplomatik lah ya, bisa diselesaikan secara diplomatik. Tapi kali ini sepertinya juga menemui jalan buntu juga. Jadi bahwa dari gambaran pantauan satelit di perbatasan Rusia dengan Ukraina itu juga sudah menumpuk pasukan Rusia berikut dengan peralatan perang dan pesawat tempur juga sudah mulai disiagakan, dan Presiden Ukraina juga kemarin juga di berita juga mengatakan untuk mengibarkan bendera di gedung-gedung di Ukraina. Nah, seperti itu. Jadi situasi memang cukup genting sekali, dan hal ini juga membuat harga emas itu juga menjulang cukup tinggi sekali, cukup naik. Kemudian harga minyak pun juga sama, harga minyak juga naik. Harga minyak untuk saat ini terpantau dari MetaTrader 5 GK Invest, harga tertinggi di 95,15 dolar per barel, level di 95. Jadi kalau kenapa harga minyak juga ikut naik? Karena Rusia ini termasuk produsen minyak ya, produsen minyak atau minyak bumi ya, produsen minyak bumi. Jadi Rusia adalah negara ketiga produsen terbesar sebagai produsen minyak bumi. Jadi kalau misalnya terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina nih, maka pasokan atau distribusi minyak ke persediaan minyak secara global itu pun akan terganggu. Dan kalau misalnya terganggu, otomatis permintaan masih tetap, tapi stoknya semakin menipis, otomatis harganya naik. Nah, itu namanya hukum ekonomi lah ya, hukum ekonomi. Stoknya naik. Nah, cuman kalau misalnya itu kalau misalnya naik. Jadi kalau misalnya terjadi perang, katakanlah nih misalnya nih kita pernah ini, kalau misalnya terjadi perang, harga minyak saya rasa banyak analis mengatakan di level 100. Jadi bisa naik sampai di level 100. Sedangkan harga emas kemungkinan akan menguji di psikologis price di 1.900, di level 1.900. Itu untuk yang emas. Untuk yang crude oil kemungkinan akan menguji di level 100. Nah, cuman kalau misalnya nih kedua negara ini misalnya membuat kesepakatan dengan menjalin hubungan diplomatik lah ya, bukan diplomatik, perundingan. Maksudnya perundingan supaya kedua negara ini mencari jalan keluarnya supaya Rusia tidak menginvasi Ukraina, tidak perang. Nah, ini juga akan membuat harga emas XAUUSD, kemudian crude oil itu saya rasa akan turun, taking profit. Nah, nanti kan kita lihat turunnya sampai di level berapa, kita akan cek ya, kita akan lihat. Nah, itu mengenai perkembangan terkini dari Rusia dengan Ukraina. Jadi intinya kita akan lihat besok, karena berita yang kemarin itu mengatakan Presiden Ukraina mengatakan dia selama 48 jam ke depan itu harus ada pembicaraan dengan Rusia supaya situasi berangsur-angsur pulih. Jadi berita kemarin itu kalau 48 jam hitungnya berarti besok hari Rabu. Nah, ini batas datanya hari Rabu. Jadi diperhatikan besok hari Rabu atau mungkin hari Kamis lah ya, Kamis pagi. Seandainya
harga emas rally-nya cukup cepat, ataupun harga crude oil naiknya juga cukup cepat. Nah, itu mungkin tanda bahwa Rusia sudah mulai melakukan serangan. Jadi bagi Anda yang mempunyai open posisi sell, entah itu di emas ataupun di crude oil, diperhatikan modal. Kalau misalnya Anda ingin mencari ayunan turun, memanfaatkan kenaikan yang cukup tajam, kemudian ingin mencari ayunan turun, nah itu juga diperhatikan jaraknya. Money management harus ada terapkan, karena saya rasa harga crude oil naik ini pun juga pasti sudah punya, ada yang menyusun sell di level 80, pasti ada 80, 83, pasti sudah menyusun sell sampai di 95 nih. Nah, itu Anda perhatikan lagi untuk equity, jumlah lot, Anda floatingnya lah berapa lot, itu Anda perhatikan. Soalnya khawatirnya kalau misalnya harga bergerak begitu cepat untuk besok atau Kamis, nah itu akan tanda bahwa Rusia sudah mulai melakukan serangan. Tanda-tandanya di situ. Tapi kalau misalnya harganya juga turunnya cukup cepat, nah ini berarti sudah ada perundingan nih. Nah, sudah ada pembicaraan nih antara Rusia dengan Ukraina, dan mungkin dijembatani oleh negara-negara NATO ya, negara-negara NATO. Jadi NATO pun juga, negara-negara yang tergabung dalam NATO pun juga sudah mulai memberikan warning kepada Rusia apabila Ukraina ini disentuh, mereka pun tidak akan tinggal diam. Nah, ini yang cukup membuat situasinya cukup genting sekali dari negara-negara maju, kalau seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kalau misalnya terjadi perundingan, paling tidak harga emas akan terkoreksi lah ya. Terkoreksi, kalau saya lihat levelnya sih ada di 1840 sampai di 1830. Untuk crude oil, saya rasa dia akan mencoba ke level 88 sampai di 83. Paling ekstrim penurunannya di level 77. Itu kalau misalnya terjadi perundingan. Kemudian, nah ini juga yang kemarin, perdagangan kemarin juga euronya juga ikut turun. Nah ini karena zona Eropa ini atau negara-negara yang tergabung dalam zona Eropa atau negara Eropa ini juga ketergantungan negara Eropa ini terhadap gas. Nah, gas alam yang dihasilkan oleh negara Rusia. Ini kalau negara Rusianya perang misalnya, menyerang atau invasi ke Ukraina, nah hal ini membuat harga euro juga kecenderungan mungkin akan mengalami pelemahan. Seperti itu. Sisi lain juga ada kebijakan dari Bank Sentral Eropa gitu hanya. Nah, emas pun juga dilema juga kalau misalnya dia masih naik. Nah, ini juga bulan depan Maret, dari beberapa pejabat Bank Sentral Amerika yang melakukan pembicaraan beberapa hari yang lalu, itu juga mereka menegaskan bahwa Bank Sentral ini harus menaikkan suku bunga nih, karena inflasi juga sudah mencapai 7% itu kan. Nah, sudah di atas target dari Bank Sentral nih, jadi harus segera diturunkan. Salah satunya caranya yaitu menaikkan suku bunga. Ada yang berpendapat kenaikannya 25 basis poin, ada yang 50 basis poin, bahkan ada yang langsung 100 basis poin. Nah, jadi itu cukup menarik sekali karena tarik ulur untuk emas, kalaupun misalnya invasi Rusia ke Ukraina, harga naik nih, misalnya nih, harga naik. Tapi di sisi lain kalau nanti Bank Sentral melakukan uh, menaikkan suku bunga, nah secara teori harga dolarnya menguat, harga emas tentu saja akan melemah. Nah, itu juga perlu perlu kita cermati juga, karena instrumen trading ini entah itu komoditas, entah itu forex, entah itu indeks saham, sangat berpengaruh terhadap berita-berita fundamental. Kalaupun berita fundamental ini tidak menjadi penggerak dari harga komoditas, harga emas, harga forex, mata uang, ya kita mungkin tidak terlalu mengikuti perkembangan fundamental sih ya berita-berita. Tapi karena ini termasuk fundamentalnya juga penggerak market yang ada di MetaTrader, entah itu komoditas, entah itu forex, entah itu indeks saham, ya mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan berita fundamental. Titik entry-nya di mana, titik exit-nya di mana,
baru kita pakai analisa teknikal. Nah, seperti itu. Oke, itu gambaran dari, oh ya nih, ada ya pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya, tanya nih ya. Apakah ada komunitas, ya ini ada Zahir Syah, untuk komunitas sih banyak sih ya di Semarang sih ya. Kita berkomunitas nanti kita apa namanya DM lah ya untuk saudara Zahir Syah ya, Zahir Syah. Oke, itu mengenai berita terkini dari Ukraina dengan Rusia ya. Ukraina dengan Rusia, mudah-mudahan juga segera ditemukan jalan apa ya damai dan tidak terjadi Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Oke, kita lanjutkan ke data ekonomi yang lainnya. Untuk hari ini, data ekonomi yang perlu kita perhatikan, itu nanti jam 5 sore dari zona Eropa akan merilis mengenai produk domestik bruto. Untuk tahunan diperkirakan PDB zona Eropa masih sama ya, 4,6%. Dan untuk kuartalnya diperkirakan juga sama 0,3%. Kemudian juga ada neraca perdagangan dan sentimen ekonomi ZEW yang nanti akan dirilis secara bersamaan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dari sesi perdagangan Amerika nanti malam, itu nanti akan dirilis data ekonomi yang termasuk kategori bintang 2 ini saya mengutip dari investing.com ya. Mungkin ada yang suka lihat investing.com. Jadi nanti jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat nanti malam akan dirilis inflasi produsen. Untuk diperkirakan inflasi produsen ini masih tetap ya, masih sama 0,5%. Bulan kemarin juga sama sebesar 0,5%. Kemudian juga di jam yang sama akan merilis indeks manufaktur Empire State ya, diperkirakan naik dari bulan kemarin. Data yang dirilis minus 0,70 dan diperkirakan untuk laporan bulan ini, laporan malam hari nanti naik sekitar 12,15. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk inflasi produsen ya, yang bulanan itu diperkirakan naik ya dari 0,3% ke 0,5%. Nah ini juga jadi perhatian dari Bank Sentral Amerika untuk menekan laju inflasi yang ada di Amerika yang semakin tinggi dan mau nggak mau beberapa pejabat juga menyerukan untuk menaikkan suku bunga. Ada yang mengatakan 3 kali untuk tahun ini, ada yang 4 kali, ada yang langsung besar 100 basis point atau kenaikannya 1%, ada yang 0,50% atau ada yang 0,25%. Itu wajib kita simak besok bulan depan ya, bulan Maret Bank Sentral Amerika akan melakukan meeting. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita cermati malam hari sampai hari ini, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Baik, kita mulai dari ya DXY ya. Kita cek dulu DXY-nya. Saya salah screen nih. Nah, di sini maksudnya. Nah, DXY ini saya pakai chart daily harian. Ini sedang dalam bentuk range ya untuk harian. Jadi kecenderungan masih naik turun sideways, jadi belum ada tanda-tanda breakout di level 97.22 ataupun breakout di 94.83. Sekarang masih running di 96.12 secara daily. Kalau saya lihat secara mingguan, mingguan seperti ini. Jadi saya tarik Fibonacci. Saya tarik Fibo sudah kembali lagi di level 50% ya, di 96.10. Jadi kembali ke level tengah-tengah. Saya tarik garis dari 102 ke 89. Jadi cari Fibonacci untuk kita cari level tengahnya atau 50%. Jadi saat ini masih di level tengah, jadi masih belum menunjukkan breakout atas 97-nya atau dia kembali lagi terkoreksi di 94. Jadi masih sideways. Jadi
Saya rasa juga menunggu untuk apa ya, situasi terkini dari Rusia Ukraina lah ya, akan berpengaruh juga terhadap US dollar seperti itu. Kemudian untuk crude oil, nah ini crude oil ini cukup menarik sekali nih, karena rally-nya juga cukup apa ya, cukup tajam sekali dan ini barusan terjadi koreksi nih ke 93,6 93,63 ya. 69 sorry, 93,69. Ini kalau saya pakai bulanan, nah, saya cek pakai chart bulanan sedikit agak monthly ya. Monthly ini juga sudah melewati 61,8%, jadi sudah overbought lah ya, overbought. Cuman kalau lihat situasinya Rusia sama Ukraina sih, kalaupun misalnya terjadi perang, ya level 100 saya rasa cukup mudah untuk dilewati oleh crude oil seperti itu. Jadi diperhatikan equity Anda jika Anda sudah mempunyai open posisi sell di crude oil atau sudah menyusun averaging ya, averaging di crude oil. Karena crude oil ini memang sangat sensitif, apalagi yang melakukan konflik ini adalah negara penghasil minyak. Rusia juga Ukraina juga penghasil minyak juga sih, tapi nggak sebesar Rusia, nggak sebesar Rusia ya. Karena yang sedang konflik ini juga negara penghasil produsen minyak, jadi sangat berpengaruh terhadap apa namanya crude oil. Jadi diperhatikan bagi Anda yang sudah punya posisi sell dengan harapan nggak jadi perang, harga crude oil terkoreksi gitu kan ya, ya mudah-mudahan sih. Tapi ya diperhatikan untuk equity-nya ya, equity, kemudian ketahanan dana Anda juga diperhatikan apakah dengan posisi saat ini jika harga naik ke level 100, equity saya tersisa berapa. Nah, itu perlu Anda perhitungkan. Kalau misalnya mungkin Anda sedikit kesulitan untuk menghitung, Anda bisa konsultasi dengan tim marketing dari GK Invest. Nah, nanti akan biar mereka membantu untuk menghitung jumlah equity Anda jika harga naik sampai ke level 100. Kalau harga turun sih nggak perlu kita cerita lah ya. Pasti equity Anda akan bertambah atau mungkin Anda mengalami profit. Tapi yang menjadikan cerita di sini adalah kalau seandainya harga crude oil naik sampai di level 100, apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda mau nambah dana lagi ataukah Anda mau nambah posisi lagi? Tapi sembari kita berpikir, nah mungkin sebaiknya Anda menghitung dulu nih dari open posisi yang ada saat ini, seandainya naik sampai di level 100, equity saya tersisa berapa. Nah itu silakan Anda konsultasikan dengan tim marketing GK Invest supaya posisi Anda juga masih ada ketika harganya misalnya naik ke level 100 atau mungkin kalau saya hitung secara teknikal ini antara 100 sampai 105 ya. Sampai 105 nih untuk atasnya nih secara jangka panjangnya sih, jangka panjangnya. Tapi yang paling dekat ya level 100 yang mungkin cukup dekat lah ya. Sudah sampai di level 95 tinggal 5 poin lagi untuk mencapai level 100 gitu. Karena level apa namanya? Level 100 ini sudah lama sih nggak dilewati ya. Itu sejak 2014 gitu. 2014 dan ini juga ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar untuk crude oil kembali lagi menginjak ke level 100. Kebetulan juga fundamentalnya dukung. Kalau terjadi perang, kalau misalnya nggak jadi perang ya saya rasa koreksi lah ya. Koreksi di 88 sampai di level 85, kemudian di level 10 juga perlu kita perhatikan di situ level koreksinya. Bisa mengutip dari investing. Ini ya. Kemudian untuk oh iya sini crude oil ya. Jadi perhatikan ini juga levelnya perlu diperhatikan di sini. Di 85, kemudian yang paling dekat saya pakai weekly ya. Weekly yang harian, kita lihat yang harian. Nah, memang terlalu jauh. Nah, di sinilah ya. 83, 8 sampai di 77 lah. 78, nah, 78, 78. Balikan di situ. Oke, kita tinggalkan untuk crude oil.
Saya ganti share ke MetaTrader 5 Giga Invest. Kita lihat untuk yang di emas. Nah, untuk yang di XAUUSD, kalau saya lihat daily, weekly lah ya. Nah, ini weekly-nya saya hapus dulu. Nah, ini membentuk segitiga ya, triangle. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah breakout sih ya. Nah, dia sudah breakout ini. Sudah melewati ini kalau saya pakai line chart. Nah, kalau kita pakai apa namanya, candlestick ya seperti ini gambarnya. Oh, 15 menit 15 menit M15 ya maksudnya ya, 15 menit delay. Tapi bentuk chartnya nggak delay nih. Untuk siapa nih? Pak RT ya, namanya Pak RT. Mungkin Pak. Jadi nggak delay nih Pak. Untuk chartnya jalan. Bisa dilihat candlesticknya jalan. Nah, itu ya. Nggak delay kok. Nah ini. Ini bentuk symmetrical triangle. Jadi ini sudah breakout. Hati-hati kalau misalnya terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Ini level yang dituju itu di 1900. Sini ya. 1900. Sudah turun dalam? Ya, memang sudah turun dalam. Mungkin ada pembicaraan nih Pak untuk situasi Rusia dengan Ukraina. Mungkin sudah ada pembicaraan dan tadi penurunannya dari 76 ya, 76 di 68 sekarang di apa namanya di XAUUSD. Nah, di sini jadi ini untuk secara medium. Jadi ini sudah breakout symmetrical triangle. Hati-hati di 1900. Kalau misalnya terjadi invasi, kalaupun dia kembali lagi turun, nah ini dia levelnya sini. Karena emas ini akan jadi aset safe haven kalau misalnya terjadi perang ya. Pakai daily, kalau pakai harian, nah seperti ini Pak ya. Nah ya, nah seperti ini nih, triangle. Kalau misalnya nanti Fed menaikkan suku bunga, secara teori juga dolarnya juga menguat secara teori ini. Secara teori dolar menguat, otomatis emasnya juga terkoreksi gitu Pak. Nah ini kemudian markernya di sini. Kalaupun terkoreksi turun, dia mencoba ke level yang paling dekat ya. Ini saya pakai daily ke level 26 dan mencoba ke level ini 48, 47 lah ya, 47. Nah, level 47 ini. Kalau koreksi turun di level 47 pas di garisnya ini. Tapi kalau dia break 47 dan close di bawahnya 47 ya dia akan menuju sini. Tapi untuk yang jika naik itu level 78 yang perlu kita perhatikan 1878 di sini. Ada beberapa, ada 2 kali top nih ya. Level 78 kalau misalnya close-nya di atas level 1878 agak hati-hati. Khawatirnya market masih mencoba naik lagi ke level 1892 dan ke 1900 gitu. Kalau turun dia harus melewati ke level 47. Level 47 untuk kembali menguji ke level 1826. 1847 dan 1878 yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau market masih bergerak di tengah-tengah ya kita mungkin cuma mengulur sih ya. Kalau bagi Anda yang punya open posisi sell pasti cuma bisanya mengulur apa namanya mempertahankan ketahanan dana. Kalau perlu kalau kurang ya harus di apa ya top up lah ya supaya tidak kena stop out. Oke itu untuk analisa crude oil sama emas ya diperhatikan karena besok sepertinya juga seperti yang diberitakan
Hari Rabu ini jadi hari yang menentukan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Rusia pun juga bisa menyerang Ukraina kapan saja. Seperti itu. Jadi perhatikan jika terjadi pergerakan yang cukup cepat, naiknya cukup cepat, dan kebetulan Anda punya posisi sell, nah itu harus Anda segera diantisipasi, entah itu mau di locking ataupun di lock switch ataupun di cut loss ataupun nah itu keputusan semuanya berada di tangan Anda. Yang jelas money management harus Anda pelajari. Kalau misalnya mungkin Anda kurang begitu paham mengenai money management, segera konsultasikan ke marketing Giga Invest. Nanti mereka akan membimbing Anda untuk memberitahukan mengenai risk management, bukan money management. Risk management juga money management seperti itu. Jadi diperhatikan untuk beberapa hari ini ya ke depan, pergerakan cepat naik atau pergerakan cepat turun itu, kalau pergerakan cepat turun saya rasa kita nggak usah cerita, kalau Anda punya posisi sell pasti profit. Yang jadi cerita pergerakan cepat naik, nah itu harus segera diantisipasi. Oke, untuk yang di emas kemudian euro, ini kalau saya kasih batasan range, jadi saya punya batasan range di euro untuk sedikit teknik pendek ya, jangka pendek. Target di 95, 96 nih. Ini kalau dia break. Ini ya. Oh ya, ini saya tulis dulu di kolom chat ya. Emas XAU USD, perhatikan level 1878 dan perkembangan terbaru situasi Rusia. Ukraina ya. Jika terjadi invasi atau perang ya, jika terjadi perang, kemungkinan emas akan melaju cepat untuk menguji level 1900. Namun jika situasi mereda, emas akan terkoreksi. Level 1847 dan 1835. Saya sudah minus di posisi sell, Muhammad Fadil ya, mudah-mudahan sih Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi perang dan harga emas terkoreksi turun. Soalnya banyak sih mungkin yang terjebak posisi sell ya. Karena melihat kenaikan harga emas yang cukup cepat sekali, biasanya tergoda kita untuk ngambil sell di atas biasanya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan juga perkembangannya situasi Rusia Ukraina tidak terjadi perang dan harga emas terkoreksi. Tapi kalau misalnya terjadi perang ya mau nggak mau kita harus segera mengantisipasi. Risk management harus ada gunakan. Nah, seperti itu. Kalau sekiranya saat ini mungkin equity-nya menipis ataupun mungkin katakanlah setelah dihitung-hitung stop out-nya misalnya di 1890 misalnya. Nah, itu kan terlalu dekat dengan harga running sekarang. Jadi mungkin bisa di top up sekarang untuk mengulur sampai di 1900 sekian misalnya atau mungkin 1940 atau 50. Nah, itu mungkin bisa Anda pikirkan di situ. Jadi silakan Anda hitung jika punya open posisi sell di emas ataupun di crude oil, margin call-nya di level berapa, mumpung masih ada waktu sebelum terjadi gejolak Rusia dengan Ukraina, itu mungkin Anda bisa, kalau misalnya ingin mempertahankan posisi ya dilakukan dengan cara tambah dana top up. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Euro USD, ini Euro USD saya pakai teknik sedikit agak pendek ya, teknik semi scalping karena analisa ini juga cuman berlaku untuk hari ini. Jadi kalau misalnya nanti sampai jam 3 pagi, kalau misalnya limitnya nggak nyampe ya kita nggak usah pasang posisi.
Jadi untuk Euro USD saya ada buy stop. Nah, saya tulis dulu. Sini ya, buy stop 1.13530. Kemudian di sini ada sell stop. Jika break 53 kita bisa ini secara teknikal. Oh ya, ini disclaimer ya. Left trade ini sekali lagi disclaimer, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi di sini saya cuma memberikan saja secara sifatnya edukasi, nah, gitu ya. Euro USD ada dua opsi ya untuk buy stop itu di 1.13530. Karena jaraknya pendek, kita pakai stop loss-nya di target dulu. Target 1.13960 dan stop loss 1.13060. Kemudian untuk sell stop 3060, target 1.12441 dan stop loss 1.13530. Nah, ini untuk Euro USD. Jadi Euro USD juga saya rasa juga ikut bergerak ya seiring invasi Rusia ke situasi, bukan invasi, situasi terkini dari Rusia dengan Ukraina. Oke, kita lanjutkan untuk pound sterling. Nah, pound sterling ini saya pakai 4 ya. Jadi kalau kita mau pakai jangka pendek, ini saya punya posisi di sini. Ada buy stop. Ini ya. Buy stop. Sepertinya buy-nya ini menyentuh nih sepertinya. 1.35700. Buy stop-nya di sini nih. Bentar lagi dengan harga running saya rasa hampir dekat. Kalau kita pasang limit saya rasa nggak bisa nih, terlalu dekat soalnya. Ya mungkin kita bisa entry lah ya. Pakai stop semua. Sell stop, sorry. Maksudnya sell stop. Jadi 12. Bisa menggunakan trailing ya. Trailingnya bisa digunakan dipakai nanti. Kalau misalnya sudah open profit, trailingnya bisa digunakan untuk mengurangi risiko. Nah, ini ada buy stop, sell stop. Cuman saat ini harga masih di tengah, jadi belum bisa kita entry. Nah, sini. Ini targetnya di sini. 1.36. Nah, ini 134.500. Nah, ini ya. Buy stop sama sell stop untuk yang di GU. Buy stop, jadi ada dua opsi ya untuk GBP USD.
wave 1 2 3 ya 1 2 3 4. Buy stop 1.35700. Target 1.36106 dan stop loss ya. Jaraknya 40. Stop loss kita juga sama gunakan 40. 1.1/1 jadi 35300. 400 pip ya. 400 pip. Kemudian untuk sell stop 1.35120 target kenaikan. Target penurunan. Target penurunan 1.34500 dan stop loss 60 ya. 60 berarti tambah 60 70. 1.35700. Itu yang di pound sterling. Ini untuk yang di terlalu sideways ya ini, jadi kita juga agak sedikit berisiko untuk yang di Aussie. Ini kalau kita lihat bentuk chartnya pun juga chartnya kita tarik garis. Nah ini kan. Mana ganti ini ya. Nah, kita tarik garis seperti ini. Jadi masih running di tengah. Ini kemungkinan dia masih naik untuk Aussie ya. Jadi agak sedikit berisiko. Kalau kita ngambil posisi sell stop pun juga bisa sih, cuman kan dengan harga running sekarang agak sedikit jauh ya. Agak sedikit jauh nih. Ini dia channel up, membentuk channel up. Nah, kita bisa pasang sell stopnya di sini. Mungkin cuma satu single sih. Untuk naiknya juga lumayan tinggi nih. Nih ya. Nah, nih. Dia kenaikannya lumayan tinggi sampai di sini lah. Ini lah ya. Nah, di sini. 1.72, 0.72100. 100. Ini sama di sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Tuh, atasnya kok hilang. Nah, ini. Berarti kita pasang sell stop nih satu opsi ya. Ini soalnya dari bawah break, kita cuma memanfaatkan breakout sih. Breakout dari pattern channel up ya. Channel up. Dari bawah saya. Jadi opsi kita cuma pakai satu aja. USD, AUD USD, sell stop 0.35. Kalau main jangka pendek di sini untuk Aussie karena biasanya Aussie sedikit pergerakannya. Target 0.70539. Target penurunan ya. Target penurunan. Dan stop loss kita pakai 1/1. 71535.
ya. Aduh, salah. Stop loss. Itu ya. Itu untuk yang di Aussie, kita coba yang ini juga hampir sama di GJ. GJ juga kemarin membentuk channel up nih. Cuman dia sudah breakout. Nah, ini harganya keburu naik. Ini tadi punya buy limit ya. Buy stop ya nih. Keburu naik nih. 156,32 ini harusnya buy stop di sini nih. Nah, cuman harganya keburu naik. Nah, ini dia keburu naik duluan. Jadi jam 3 satu candle langsung melewati 156,320 nih. Ini mau saya pakai analisa untuk buy stop nih harusnya, tapi marketnya keburu naik. Ini kan 1 jam nih. Nah, jam 00. Jadi kita skip dulu untuk GJ karena sudah profit sih ya harusnya. Tapi karena di awal tadi kita bahas mengenai Rusia. Kita kelamaan bahas Rusia, jadi kita kehilangan momen di GJ. Ya udah enggak apa-apa, kita cari yang lainnya. Yang ini belum ya. Aussie, kemudian pound sterling juga belum, euro belum, emas terkoreksi. Nah, ini emas sepertinya terkoreksi. Jadi sepertinya ada tanda-tanda apa namanya? Oh ya, sell stopnya ya. 57 nih, sampai enggak? Ini 57 nih sell stopnya. Sudah nyentuh belum? Belum nyentuh 57,00. Sebentar saya tulis dulu nih di sini. Sell stop ya, XAUUSD. Ada. Sell stop 1857,00. Belum nyampe, low-nya baru di 41. Nah, ini benar nih. XAUUSD sell stop 1857,00. Target penurunan kita pakai 6 poin ya. 6 poin berarti di 51 sebelum psikologis price 0,00 dan stop loss 1863 tambah 6 ya, 63 0,00. Nah, ini XAUUSD kita pasang. Ini turunnya cukup deras sekali, sepertinya ada pembicaraan mengenai Rusia dengan Ukraina nih. Tapi tetap kita pakai stop loss ya, khawatirnya nanti marketnya balik naik. Nah, tetap kita pakai stop loss, meski pasang sell stop, tapi kita pakai stop loss. Stop lossnya di 63, saya pakai 6 poin. Jadi 1/1, terus bawahnya TP-nya di 51. Jadi 6 poin, 57 kurangi 6, 51 ya nih. 51, ini bukan 43 nih. 51 ya nih. Nah, ini pasti ekor-ekornya nih. Itu ya untuk XAUUSD, emas kita pasang single aja 57. Oh ya, ini ini ujinya udah masuk. Sebentar. Bentar saya ini, nah arahnya ke sini. Oke, masih ke 60 ya, balik lagi ke 60.
Kita lihat, oh ya, di UJ. Ini UJ udah masuk buy di 61. Saya entry dulu di UJ. Saya pakai 6 poin ya. 6 poin berapa? 400 pip berarti di 06. 06 ini berarti 02. Di 106. Nah ini. Ini buy stop di 61, 60 ya. 600. Buy stop, saya pasang buy stop. Buy stop 115.600. Nah, ini di sini. Targetnya di psikologis. Saya pakai 400 pip. Jadi agak sedikit. Ini karena kita bermain agak sedikit mengarah ke scalping ya. Stop loss-nya di 115.200. Nah, ini. Oke, kita masuk di ya. USD JPY UJ. Dan UJ-nya sudah masuk. Untuk masa belum nyentuh. USD JPY sell. Kok sell buy, sorry. JPY buy 115.600. Target kenaikan 116.00 dan target penurunan dan stop loss maksudnya. Dan stop loss 115.200. 115.200 ya. Kanada masih tengah, ini masih satu, jadi saya rasa cukup riskan sekali untuk kita entry. Masih bolak-balik. Kalau kita pakai teknik buy stop, sell stop, cukup riskan untuk yang Kanada. Nah ini sayang nih. Gizinya sayang kita nggak sempat buy duluan. Ini sudah saya pasang nih. Reza. Kalau kita lihat gizinya, nah dia setelah rally, channel up, sempat break atas. Nah ini kan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita manfaatkan dia break. Nah, ini ternyata dia break atas. Nah, untuk GC seperti ini ya catnya. Nah, channel up. Sudah lari duluan, jadi kita tidak bisa memanfaatkan gizi. Oke, kita skip, nggak masalah. Kita ganti yang lainnya. EJ pun juga sama. Kita skip untuk yang EJ. Daily-nya ini untuk Dow Jones sudah kena buy semuanya nih. Belum. Nah, Dow Jones sama S&P ya nih. BLM-nya udah kena nih. Udah dapat harusnya. 1 jam ya, tak ganti 1 jam. Nah, ini tadi. Nah, ini. Dow Jones S&P. Nasdaq-nya belum, masih di tengah. Masih di range antara 14.594 sampai 14.085. S&P yang dapat ini sebenarnya. 9. S&P nggak bisa saya entry ini karena sudah keburu. Kita targetnya ke sini ya. Dia naik. Dia masih naik nih. Nah, naik targetnya di sini.
4509. Oh. Oh ya, ini indeks juga berpengaruh sama invasi apa situasi Amerika situasi Rusia dengan Ukraina ya. Ini jadi bagiannya juga agak berhati-hati untuk yang di indeks Dujun. Ini naiknya saya di sinilah targetnya. Bisa pakai trailing. Ini target ya. Target 35341 nih. Jadi masih naik ini breakout. Keluar channel ya. Oke, ini 35341 ya. 35341. Ini target ini masih OTW ya. Indeks Aussie, Yen juga ini sudah break semuanya. Kita cek emasnya juga masih di sini. Euro, pound sterling masih sama. Ini juga yen, ini masih GJ. GJ kita tenang. GJ sama EJ ini. GJ EJ terus Aussie Yen ya. Kita mau beli limit di sini tadi. Cuman keburu naik duluan. Ini. Nah, ini ya. Oke, kita skip lah ya. Karena sudah keburu naik. Marketnya terlalu cepat. Dia keburu naik. Dow Jones ini masih naik. Sudah break. Oh ya, GJ. EAA. GJ. Ini targetnya. Sini ya. Agak sedikit panjang nih. Kalau jangka pendeknya, dia sudah nyampe 4 jam. Itu 4 jam. Nah, ini karena kenaikannya juga lumayan. Targetnya di sini. Apa? Pound sterling yen. Target kita tulis 57600 panjang nih. 57.600. Nah, ini. Ini ya. GC, ini EJ paling enggak menguji ke sini dulu. 37. Satu 131 370. Paling enggak menguji ini dulu. Nah ini naik. Nah ini sudah keburu naik dulu melewati psikologis. Sebenarnya mau bayar di psikologis price tadi ya. Target. Nah ini target di sini. Oke, sudah 1 jam ya. Saya rasa itu untuk live trade pada sore hari ini. Jadi diperhatikan bagi Anda yang apa namanya punya open posisi emas sama di crude oil ya, karena cukup berisiko di tengah situasi
yang cukup memanas antara Rusia dengan Ukraina. Perhatikan modal, equity-nya Anda sekarang tersisa berapa jika Anda averaging posisi sell. Kalau risikonya kalau misalnya nggak jadi perang, ya market akan terkoreksi turun. Entah itu crude oil ataupun XAUUSD, dia akan terkoreksi turun. Untuk crude oil paling nggak menguji ke level 88 sampai ke 83 ya tadi ya, 83 yang paling dekat, yang sedikit agak bawah ya 77. Sedangkan di emas, kalau misalnya dia naik, terjadi inflasi ya di 1000, menguji ke 1900 dan bawahnya di 1838 ya di 1838 sampai di 1830. 1838 sampai 38 sampai 30 di antara itu untuk menguji range di emas. Ini 26 sih sebenarnya ya. 30 lah saya naikkan 4 poin. Oke, saya rasa cukup untuk live daripada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap perhatikan risk management dan money management karena minggu ini memang minggu cukup menarik sekali. Market bergejolak dan menantikan situasi terkini dari Rusia dengan Ukraina. Oke, saya rasa cukup ya untuk live pada siang hari ini, pada sore hari ini, bukan malam hari ini. Pada sore hari ini bersama saya Rudi Oktrianto. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa selalu nantikan program edukasi GK Invest cabang Semarang. Besok Rabu jam 7 malam kita ada live trading bersama Ardiansyah dan hari Kamis jam 2 siang kita ada edukasi online. Kemudian hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat kita juga ada live trading lagi bersama Ardiansyah. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap perhatikan risk management dan money management dalam bertransaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.